meletakkan nilai diri kita nih jadinya berdasarkan apa yang kata dunia. Dunia bilang A, kita A. Pakaian branded good. Tumbler yang good atau handphone yang terbaru dan lain sebagainya. Kita punya mungkin di Instagram kita kayak kota-kota, negara-negara tujuan kita. Dan itu yang membuat kita merasa berharga. Benar nggak? Mangut-mangut bener apa enggak nih, ya kan? Nah, sebenarnya kan nggak harus gitu. Betul? Setuju sama saya? Sepakat dulu nih. Oke. Nah, bicara self-worth, kalau kita cari validasi, kita mencapai itu semua untuk divalidasi. Nih orang keren nih, nih orang hebat nih, nih orang keren banget gitu ya. Pokoknya goalsnya tercapai semua, pencapaiannya sempurna banget. Kita menuai pujian itu, betul ya. Happy ya rasanya ya mungkin beberapa dari kita ya. Saya yakin tempat ini gak ada yang kayak gitu ya, kalau ada bertobat ya. Dan akhirnya kita ngikutin tren, dan tren itu gak ada habisnya teman-teman. Bener ya. Begitu salah satu handphone keluar, serial baru keluar lagi kan seriesnya. Begitu satu keluar, satu lagi keluar. Satu belum masuk, udah mau muncul yang baru lagi. Gak ada habisnya gak? Gak ada habisnya kalau kita ngikutin. Apa-apa viral kita ikutin. Tapi secara umum self-worth itu bicara apa? Self-worth adalah keyakinan seseorang terhadap nilai dan harga dirinya. Terlepas dari pencapaian, status atau penilaian orang. Ini bukan soal kepercayaan diri, tetapi juga bagaimana kita melihat diri kita. Kita melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga, layak untuk dihormati serta dicintai. Itu secara umum. Dan self-worth yang sehat itu sebenarnya membantu orang untuk menetapkan batasan, ada batasannya. Enggak kebablasan. Membuat keputusan yang baik, kita ngejalanin hidup tuh dengan rasa percaya diri akan apa? Akan apa yang Kristus kasih ke kita. Bukan apa yang dunia tawarkan. Beda ya. Dan natur kita sebagai manusia, kita akan selalu cari pembenaran, pujian, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mencari itu, kita akan kecewa. Contoh. Waktu kemarin tuh lagi ada tren boneka viral kan ya, labubu itu ya. Semua orang sampai di kantor saya pun hunting itu gitu. Kayak mereka war gila-gilaan. Tapi sekarang saya lihat udah gak ada yang pakai. Di kantor saya yang warnya gila-gilaan itu nggak ada yang pakai. Tapi waktu dia habis war dia kayak, wih hebat banget dapet gitu, wih dapet yang secret ya misalnya kayak gitu. Saya cuman kayak, ya udah gitu. Nggak segala sesuatu yang tren harus kita ngikutin demi validasi, nggak harus. Dan hidup kita tuh nggak perlu cari validasi kok teman-teman. Kita cukup di dalam Tuhan, amin. Amin. Oke, kita buka yuk firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Boleh ya yang cewek baca yang 6, yang cowok baca yang ganjil boleh ya. Kita gantian ya. Oke, 1, 2, 3 yang perempuan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat ke-7. Untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9 yang pria. Ayat yang ke-10 bersamaan. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Self-worth bagi dunia kayaknya selalu bicara validasi dan pencapaian-pencapaian. Selalu apa yang bisa kita tonjolkan dan apa yang kita dapat dari apa yang kita tonjolkan. Ada feedbacknya. Tapi gak sedikit kan ketika kita mencapai itu untuk meraih validasi, merasa berharga dan dicintai. Kita lupa satu hal nih.
Dan ini menarik, ini ngingetin saya dan saya harap ini ngingetin teman-teman. Poinnya adalah kita sebenarnya harus sadar kalau kita adalah orang durhaka. Kenapa? Durhaka ini bicara apa? Kita tuh memberontak terhadap Tuhan. Betul, Tuhan bilang jangan, kita lakuin. Yang menurut kita benar, yang menurut kita memuaskan kedagingan kita. Dan kita berbuat dosa, mencari dan mengakui kasih, dan kita gak mengakui kasih dan pengampunannya Tuhan. Namun meskipun manusia, ini kabar baik ya, walaupun manusia dalam keadaan durhaka, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jelek teman-teman, waktu kita masih kacau, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dengan siapa? Melalui Kristus. Dia kirim Yesus untuk mati. Bukan cuma demi saya tapi demi teman-teman semua. Harusnya ini mengingatkan identitas kita bahwa Tuhan baik banget sama kita. Kalau kita masih menuai, mencari pujian-pujian yang sia-sia, validasi-validasi yang mungkin memuaskan kita sesaat, kita akan kecewa. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu tuh bobrok, kita itu jelek, gak ada harganya. Jujur aja jujur, siapa kita sebelum kita kenal Tuhan? Siapa kita sebelum kita diubahkan sama Yesus? Siapa? Tapi puji Tuhannya Tuhan baik banget. Jauh sebelum kita kenal Dia. Jauh sebelum kita melayani Dia. Jauh sebelum kita rajin ibadah. Jauh sebelum kita kenal Tuhan. Dia terlebih dulu mati untuk kita. Amin. Ini mangut-mangutnya terhakimi apa gimana nih? Oke, karena itu kita perlu menaruh dan melihat diri kita hanya di dalam Kristus saja. Ada kalimat yang bilang gini ya, bergayalah sesuai, tahu dong, bergayalah sesuai kemampuan. Bahasa simpelnya gini, kalau mampu ya go ahead. Kalau kalian mampu membeli sesuatu, go ahead. Tapi motivasimu bukan untuk dilihat orang. Tapi karena emang itu kebutuhan yang kamu butuhkan. Mungkin spesifikasinya lebih bagus dan untuk kamu kerja kamu butuh itu. It's okay. Tapi kalau enggak ya gak usah nunjukin apa-apa. Dan kalau enggak ada, gak usah diada-adain. Makanya banyak kan sekarang tuh terlibat pay letter lah, pinjol lah. Yang kurang ajarnya nomor kita pula yang dijadiin nomor petanggung jawab kan. Pas kita lihat nih KTP teman kita gitu kan. Makanya ini tuh riskan banget karena kalau kita gak hati-hati kita akan terjebak, terlilit di dalamnya. Gak ada habisnya. Kebiasaan manusia adalah berusaha mati-matian menunjukkan dirinya di hadapan manusia lain. Padahal Tuhan menunjukkan cintanya yang mati-matian bagi kita. Salib menjadi buktinya. Selalu kembali kepada salib yang jadi buktinya. Kita akan masuk 3 poin, saya akan cepat. Jadi harusnya nilai diri kita dalam Tuhan karena kita sudah, poin pertama, karena kita sudah dikasihi pada saat jelek-jeleknya. Kalau kalian merasa self-worth hari ini cara mencintai diri, salah sekali gitu ya. Khotbah hari ini tidak akan membahas itu gitu ya. Dikasihi pada saat jelek-jeleknya saya ambil dari ayat ke-8. Ayat ke-8 berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita berdosa, kira-kira kita lagi dalam kondisi yang baik atau enggak? Enggak kan? Mungkinkah kita dalam kondisi yang lagi dalam good perform? Enggak kan? Kita lagi dalam kondisi yang apa? Kacau, jelek, berantakan. Tapi Tuhan mengasihi kita loh. Tuhan mengasihi kita. Dia gak lihat betapa jeleknya kita. Karena apa? Karena begitu besar kasih-Nya sama kita. Dan ini yang harusnya menjadi nilai diri kita di dalam Tuhan.
Bahkan saat kita belum ngerti, kita butuh pengampunan, saat kita belum tahu apa itu dosa, dan kita nggak paham tentang status sebagai orang berdosa, Tuhan mati buat kita. Kita perlu mengetahui betapa bobrok dan hancurnya kita karena dosa, kesalahan, kegagalan, kelemahan kita. Namun justru di saat kita begitu jelek, lemah, gagal, berdosa, Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Amin. Dan hari ini Dia menunjukkan kasih-Nya agar kita dapat melihat betapa kita dikasihi. Hal ini harusnya membuat kita sadar kalau kita begitu dikasihi, maka keberhargaan kita, nilai diri kita gak lagi terletak sama apa yang di luar nih. Apa yang bisa kalian perbagus di luar. Tapi sama apa yang di dalam. Dan sama apa yang udah Yesus lakukan buat kita. Kan harusnya gitu, harusnya sih. Tapi gak sedikit dari kita ngerasa berharga kalau jumlah followers kita misal banyak. Banyak like, banyak komen dan lain sebagainya. Saya suka banget sama salah satu kutipan ini. Dia bilang gini. Injil adalah kita itu lebih berdosa dan cacat dalam diri kita daripada yang pernah kita percayai. Namun pada saat yang sama, kita itu lebih dicintai dan diterima di dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita harapkan. Pernahkah kita berharap bahwa ada satu pribadi yang mau mati buat kita? Ada di sini yang sebelum tahu Tuhan, sebelum kenal Tuhan, kita tahu kalau kita berani berharap ada yang mau mati buat kita? Enggak ada. Tapi Yesus mati buat kita. Penghargaan manusia, nilai diri kita, validasi manusia, percayalah teman-teman, gak ada gunanya. Akan ada one moment dalam hidup teman-teman, kamu kecewa. Saya harus bilang dulu, kamu akan kecewa. Mungkin awal-awal kamu dihargai begitu rupa, awal-awal kamu dipuji begitu rupa. Tapi maaf banget, ini kenyataan yang harus diterima. Akan ada satu momen, kamu gak dipuji. Kamu gak dihargai. Dan kamu akan kecewa. Karena apa? Kamu taruh nilai diri kamu dalam pujian itu. Sedangkan nilai diri kita harus kita taruh sama Yesus. Yang sudah mengasihi kita. Kan gitu harusnya. Oke? Amin? Masih sama saya? Atau ada yang mulai ngantuk? Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan khotbahnya? Oke, poin kedua, jadi harusnya nilai kita dalam Tuhan karena kita sudah dibenarkan dari dosa. Kita itu sudah dibenarin, itu ada di ayat 9. Kita tahu bahwa dosa membuat kita menjadi musuh-musuh Allah, betul ya? Dimana kitalah yang harusnya layak dihukum. Namun kembali lagi, kasih Tuhan itu, kita dibenarkan lagi. Kita dibenarkan oleh karena apa? Bukan karena kebaikan kita hari ini. Bukan karena pelayanan kita hari ini. Bukan karena rajin doanya kita hari ini. Tapi karena kematian Kristus di atas kayu salib. Di salib darah Tuhan tercurah. Semata-mata untuk siapa sih? Untuk setiap kamu. Yang hari ini lagi dengar khotbah. Untuk setiap kita. Dia lakuin itu. Kita begitu berdosa sehingga Dia rela mati agar kita yang penuh dosa ini, penuh banyak kesalahan ini menjadi dibenarkan oleh Allah. Dan kita dibenarkan bukan, sekali lagi saya katakan, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Amin. Saya cepat banget, saya udah masuk ke poin ketiga. Jadi harusnya nilai diri kita dalam Tuhan karena kita sudah diangkat jadi anak. Betul? Kita anak-anak Tuhan, amin. Kita jadi anak Allah, padahal dulunya kita tuh musuh Allah. Kita tuh seterunya Allah. Tapi hari ini kita udah jadi anak-anaknya Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Ayat ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat, ketika kita masih berdosa, masih jadi musuh-musuhnya Allah, dia mati buat kita. Sehingga kita yang hari ini masih menaruh nilai diri kita nih sama hal-hal dunia, mari kita melihat kepada Dia yang tergantung di atas salib bagi kamu, demi kamu. Kenapa Dia lakukan itu? Karena semata-mata Dia sayangnya banget. Gak ada orang yang bisa sayang sama kita kayak Tuhan sayang sama kita. Kalau manusia biasanya mengasihi karena apa yang bisa kamu dapat atau kamu berikan sama Dia. Tapi Tuhan bukan karena apa yang kamu berikan, gak peduli Dia sama apa yang kamu berikan dan kamu lakukan. Tapi yang Dia pedulin adalah kamunya. Karena Dia sayang kamu, Dia lakukan itu buat kamu. Beda ya POV-nya. Dan hari ini kita gak lagi diperbudak harusnya sama hal-hal dunia. Kita gak perlu takut lagi karena gak dianggap. Atau karena kita gak punya barang yang lagi hits itu, gak perlu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kita hari ini bisa dengan kapanpun kita datang sama Tuhan dan kita ngomong apa adanya. Apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang lagi kita rasain, kita bisa nyatain kok sama Tuhan. Makanya C.S. Lewis mengatakan demikian, anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia jadi anak-anak Allah. Kalau saya baca kutipan ini berkali-kali dan nyentuhnya masih sama. Kenapa? Anak Allah jadi manusia. Bukan cuma jadi manusia, dia harus pikul salib, mati di atas salib. Supaya apa? Supaya kita dimampukan jadi anak-anak Allah. Inilah nilai diri yang membuat kita udah gak butuh lagi kata-kata orang, kita gak butuh lagi validasi apapun dari manusia. Selama yang kita lihat Yesus, selama kita tahu betapa Dia mengasihi kita, maka validasi orang dan apa yang dunia tawarkan bukanlah nilai kita lagi. Kenapa? Kita bernilai di matanya Tuhan. Kita dikasihi di dalam Tuhan. Amin. Karena itu, meski kita dulu berdosa dan jauh darinya, lewat kasih karunia-Nya Tuhan, kita diperdamaikan dan dibenarkan. Akhirnya nilai diri kita bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah-Nya yang menyelamatkan dan memulihkan kita. Saya akan tutup dengan kata-kata ini. Kamu lebih berdosa dan cacat daripada yang kamu percayai. Tetapi kamu lebih diterima dan dicintai daripada yang kamu berani harapkan. Iya betul. Kayaknya saya ketukar deh PPT yang slide ini. Oke, gak apa-apa. Oke. Tapi intinya adalah, beranikah hari ini kita menerima cinta yang sebesar itu? Beranikah hari ini kita berkata, Tuhan cukup bagi kita? Beranikah hari ini kita berkata, apapun boleh terjadi, yang penting aku punya Yesus? Beranikah kita hari ini ketika segala sesuatu diambil dari kita, kita masih sadar kalau kita berharga di matanya Tuhan? Beranikah ketika kita kehilangan sesuatu, kita masih menyadari bahwa kita masih punya Tuhan? Atau selama ini kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang terlihat religius, tapi tidak pernah mengalami transformasi? Makanya mari kita renungkan sama-sama. Apakah kita puas sama Yesus? Apakah Dia cukup bagi kita? Atau kita masih hidup dengan cara dunia dan mengejar dunia? Dan respon kita apa kalau kita masih hidup dalam dunia? Mari bertobat. Lihat kepada Kristus. Ingat, Yesus bukan pemuas gaya hidupmu. Tapi jadikanlah Kristus sebagai satu-satunya di hidupmu dan kamu puas ketika kamu punya Dia. Bukan pemuas. Kalau pemuas, kamu minta apa, Dia harus kasih. Dia harus puasin kamu. Tuhan gak harus puasin kita.
Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Dan even dia gak kasih pun, itu yang terbaik buat kita. Makanya saya katakan, Yesus bukan pemuas gaya hidup kita. Tapi dia satu-satunya yang memuaskan kita justru. Gak ada dia, kita akan kurang terus. Sekali lagi kurang di sini gak bicara materi. Tapi ini bicara hati yang merasa cukup akan apapun yang kita punya hari ini. Karena itu, karena Kristus, makanya kita nggak lagi cari validasi manusia, sebab kita tahu siapa kita di dalam Yesus. Karena Kristus, kita sadar bahwa apa kata Tuhan lebih penting dari apapun juga. Dan karena Dia, kita mampu bersyukur sama apa yang kita punya hari ini. Amin. Siapa yang mau sama-sama belajar kalau nilai diri kita nggak ditentukan dari dunia, boleh angkat tangan? Oke, belajar ya. Sama-sama kita belajar, amin. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi nilai kita, tapi saya yakin setiap kita punya nilai diri kita yang kita taruh. Entah itu kepada nilai diri kita tuh berharga kalau kita punya pasangan, nilai diri kita berharga kalau kita punya barang-barang yang bagus, nilai diri kita berharga kalau pencapaian kita berhasil, atau nilai diri kita berharga kalau kita jago di pelayanan. Apapun itu. Tapi bagaimana kalau itu semua Tuhan izinkan diambil dari kita? Masihkah kita mau bilang, aku masih berharga karena aku punya Tuhan? Masihkah kita mau bilang, aku masih dikasihi karena Tuhan mengasihi aku? Soon or later, kita akan ngalamin kok hal-hal yang gak enak itu. Saya gak doain. Tapi pasti. Ada momen-momen dalam kelemahan kita pikir itu memuaskan kita kan. Kita pikir teman kita segalanya, sahabat kita segalanya, tapi at the end, dia gak selalu sama kita. Gak sedikit mungkin yang kecewa sama temannya, gak sedikit yang mungkin kecewa sama kakaknya, gak sedikit yang kecewa sama adiknya, dan lain sebagainya. Kenapa? Makanya jangan pernah taruh nilai kita sama manusia, tapi taruh nilai kita di dalam Yesus, yang Dia gak akan pernah ninggalin kita, yang Dia gak akan pernah ngecewain kita. Dan hari ini saya berdoa kalau Tuhan izinkan sesuatu hilang daripadamu, biar kamu masih tetap merasakan bahwa Dia yang paling berharga yang kamu punya, amin.